Studi Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para penguji. Penguji 1 ada Bapak Deden Rahadian, dan juga penguji 2 ada Pak Suhal Busairi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mukti Soma yang sudah membimbing selama ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan judul determinasi adopsi sistem pembayaran kris dan juga dampaknya terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat. Yang pertama, izinkan saya untuk memaparkan gambaran objek penelitian dan latar belakang terlebih dahulu. Di sini ekonomi kreatif merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Untuk Jawa Barat sendiri berada di peringkat ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penyumbang ekonomi kreatif sebanyak 33.267 unit usaha menurut Kementerian Ekonomi Kreatif pada 2025. Selanjutnya ada perbandingan jumlah merchant kris Jawa Barat dengan nasional pada awal tahun 2025. Ini triwulan 1. Jawa Barat memperoleh total merchant kris sebanyak 7,3 juta atau sebesar 21,66% dari total merchant kris nasional sebanyak 33,7 juta. Menurut Bank Indonesia Jawa Barat yang dikutip oleh Republika pada tahun 2025, Bank Indonesia Jawa Barat juga mencatat bahwa Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengguna kris tertinggi di Indonesia dan juga dijuluki sebagai digital province. Selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, masing-masing ada 7 poin. Di antaranya apakah kesiapan teknologi atau technological readiness, kesiapan organisasional readiness, dukungan lingkungan environmental support, literasi keuangan atau financial edukasi, dan persepsi kegunaan atau perceived usefulness, dan juga ada persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use berpengaruh terhadap adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Dan poin terakhir adalah apakah adopsi kris berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat. Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis apakah technological readiness, organizational readiness, environmental support, financial literacy, perceived usefulness, perceived ease of use berpengaruh terhadap adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat, dan juga pengaruh kris terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat. Selanjutnya ada landasan teori dan hipotesis. Ini merupakan rancangan dari research framework saya yang berpacu pada Hossain et al. Pada tahun 2025. Untuk variabel X-nya di sini terdapat 6. Yang pertama ada technological readiness, organizational readiness, environmental support. Lalu ada financial literacy, ada TAM yang berupa perceived usefulness dan perceived ease of use. Lalu ada variabel mediasi atau variabel Z, yaitu adopsi fintech adoption yang berupa kris, dan juga variabel Y-nya adalah financial performance UMKM. Untuk teori yang saya gunakan di sini ada resource based view yang dikembangkan oleh Barney et al. Pada tahun 2011, yang mana resource based view ini adalah mengumpulkan keunggulan bersaing dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tidak dimiliki oleh pesaing. Selanjutnya ada technological, organization, dan environmental atau TRE framework yang dikembangkan oleh Tonatzky dan juga Fleischer pada tahun 1990 dalam buku Wicaksono tahun 2022. Selanjutnya ada teknologi acceptance model atau TAM. Ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986, lalu dikembangkan lagi pada tahun 1989. Lalu selanjutnya ada financial literacy berpacu pada OJK tahun 2023, adopsi fintech berupa sistem pembayaran kris berpacu pada Uningsi pada tahun 2022, dan juga kinerja keuangan berpacu pada FAHMI tahun 2020. Hipotesis dari penelitian saya terdapat 7. Yang pertama adalah technological readiness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hipotesis yang kedua adalah organizational readiness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hipotesis ketiga, environmental support berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hipotesis keempat, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hipotesis kelima, perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Yang keenam ada perceived ease of use berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi kris pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hipotesis yang ketujuh dan terakhir, adopsi kris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat.
Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian saya ini berupa quantitative causal explanatory dengan pendekatan deduktif dan juga menggunakan paradigma penelitian positivism. Yang kedua ada sumber dan pengumpulan data. Sumber data primer dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Untuk skala pengukuran pada penelitian ini saya menggunakan skala ordinal dengan metode evaluasi skala Likert 1 sampai 4. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Dari variabel bebas sendiri terdapat 6 variabel, diantaranya technical readiness, environmental organizational readiness, environmental support, literasi keuangan, perceived usefulness, dan perceived ease of use. Selanjutnya ada variabel mediasi atau mediating adalah adopsi CRISP atau ZEP, dan variabel terikat dependen adalah kinerja keuangan sebagai variabelnya. Untuk analisis datanya saya menggunakan SAM. SAM dengan pendekatan partialis square atau PLS menggunakan Smart PLS 4 dengan versi 4.1.8 yang terbaru. Untuk teknik analisis data sendiri, saya menggunakan analisis deskriptif, outer model, validitas convergent, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Lalu ada inner model, diantaranya coefficient of determination R square, effect size F square, dan juga prediction relevance Q square. Di sini selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM pada sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat sebanyak 33.267 unit. Lalu untuk teknik sampling dalam penelitian ini adalah probability simple random sampling, dan juga dalam menentukan sampel saya menggunakan rumus Yamane yang mana menggunakan tingkat kesalahan 5% dan didapatkan sampel minimum sebanyak 395 responden. Lalu untuk realisasi pengumpulan data diperoleh 402 responden. Selanjutnya ada karakteristik responden. Di sini ada beberapa. Yang pertama usia pemilik usaha. Di sini yang paling dominan adalah rentang usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 331 dengan persentase 32,6. Yang selanjutnya ada tingkat pendidikan dari pemilik usaha, kebanyakan adalah SMA, lulusan SMA sebanyak 189 atau 46%, dan lokasi usaha yang dominan adalah Kota Bandung sebanyak 37 unit usaha atau sebanyak 9,2%. Lamanya usaha paling dominan di antara 3 sampai 5 tahun sebanyak 150 jumlah usaha dengan persentase 37,3%. Selanjutnya bidang usaha ini masih didominasi oleh sektor kuliner sebanyak 316 unit usaha dengan persentase 78,6%. Selanjutnya ada pendapatan usaha di rentang 3 juta sampai 5 juta per bulan sebanyak 138 unit usaha atau sebanyak 34,3%. Selanjutnya ada jumlah anggota dari setiap usaha didominasi oleh 2-3 orang dengan jumlah 123 unit usaha atau sebanyak 38,1%. Lamanya penggunaan KRIS oleh UMKM sebanyak 1 sampai 2 tahun, dengan jumlah 207 atau sebanyak 51,5%. Selanjutnya ada analisis deskriptif dari item teknologi readiness yang terdapat 3 item, di mana semua itemnya dalam kategori tinggi dengan total 77%. Selanjutnya ada item dari OR sama terdapat 3 pernyataan atau 3 item. Di sini dalam kategori tinggi sebanyak 74,8%. Selanjutnya ada item environmental support masuk ke dalam kategori tinggi dengan total 74%. Selanjutnya ada financial literasi atau literasi keuangan termasuk ke dalam kategori tinggi dengan total 72,7%. Selanjutnya ada perceived usefulness masuk ke dalam kategori tinggi dengan total 78%. Ada perceived ease of use masuk ke dalam kategori tinggi dengan total 78,9%. Lalu ada fintech adoption atau risk adoption masuk ke dalam kategori tinggi dengan total 76,2%. Dan terakhir ada financial performance masuk ke dalam kategori tinggi sebesar 75%. Selanjutnya ada outer model dari convergent validity, di mana semua itemnya dinyatakan valid karena nilai outer loading
Ini lebih dari 0,6. Selanjutnya ada alasan model AV atau Average Variance Extracted. Di sini seluruh variabel penelitiannya memiliki nilai AV di atas batas minimum sebesar 0,5. Sehingga seluruh konstruk dinyatakan memenuhi kriteria validitas conversion. Selanjutnya ada validitas diskriminan. Di sini semua itemnya lebih dari 0,7. Untuk selanjutnya ada Von-Necker kriteria di mana nilai AP ini masing-masing lebih tinggi daripada nilai kolerasi lainnya. Untuk HTMT sendiri, semua nilainya di bawah 0,9. Yang selanjutnya ada reliability test. Semua item dinyatakan reliable karena memenuhi syarat minimum, yaitu lebih dari 0,6. Untuk analisis R-square dari variabel adopsi fintech CRISP ini sendiri memiliki nilai R-square sebesar 0,67 dengan R-adjusted 0,67 dengan keterangan variabelnya berkolerasi sedang kuat. Sedangkan untuk kinerja keuangan memiliki nilai R-square 0,456 dengan R-square adjusted 0,455 dengan keterangan kecil sedang. Untuk analisis F-square, di sini yang paling besar adalah hubungan adopsi CRISP terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif dengan F-square sebesar 0,839. Untuk variabel lainnya dinyatakan kecil, sedang, dan juga kecil. Untuk predictive relevance atau Q-square, di sini adopsi CRISP menunjukkan bahwa nilai Q-square-nya sebesar 0,664 dan keterangannya predictive relevance. Untuk kinerja keuangan, nilai Q-square sebesar 0,37 dan dinyatakan predictive relevance juga. Untuk pengujian hipotesis ini merupakan hasil dari pengujian hipotesis. Terdapat 7 hipotesis pada penelitian ini dan semua hasilnya dinyatakan diterima dengan perceived usefulness sebesar 0,235 atau sebagai variabel yang paling berpengaruh terhadap adopsi CRISP. Pembahasan dari uji hipotesis sendiri di sini. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa technological readiness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi CRISP pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Ini sejalan dengan penelitian Kurniasari pada tahun 2023 dan juga Pabone dengan hasil yang positif signifikan. Untuk selanjutnya ada pengaruh organizational readiness. Ini menunjukkan hasil bahwa organizational readiness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi CRISP pada UMKM kreatif di Jawa Barat dan sejalan dengan penelitian Nugraha pada tahun 2022 dengan hasil yang positif signifikan. Untuk selanjutnya ada pengaruh environmental support terhadap adopsi CRISP, di mana hasilnya menunjukkan bahwa environmental support berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi CRISP pada UMKM kreatif di Jawa Barat yang sejalan dengan penelitian Hossein pada tahun 2025 dengan hasil positif signifikan. Selanjutnya ada pengaruh financial literasi terhadap adopsi CRISP yang menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan financial literasi berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi CRISP pada UMKM kreatif di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan penelitian Islam dan juga KAN pada tahun 2024 dengan hasil positif signifikan. Selanjutnya ada perceived usefulness terhadap adopsi CRISP pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa hipotesis berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi CRISP pada UMKM kreatif di Jawa Barat dan sejalan dengan temuan Edo et al. Pada tahun 2024 dengan hasil positif signifikan. Untuk selanjutnya ada pengaruh percentage of use terhadap adopsi CRISP pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa percentage of use berpengaruh positif
signifikan terhadap adopsi KRIS pada UMKM kreatif di Jawa Barat dan sejalan dengan penelitian EDWFO pada tahun 2024 dengan hasil positif signifikan. Dan terakhir, ada pengaruh adopsi KRIS terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat yang menunjukkan hasil bahwa adopsi KRIS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat dan sejalan dengan penelitian Launchi pada tahun 2023 serta Kurniasari pada tahun 2025 dengan keduanya menghasilkan hipotesis yang positif signifikan. Selanjutnya kesimpulannya, baik technological readiness, organizational readiness, environmental support, financial literasi, perceived usefulness, perspectives of use berpengaruh terhadap adopsi KRIS pada UMKM kreatif di Jawa Barat dan juga adopsi KRIS berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat. Selanjutnya ada saran praktis bagi pemerintahan dan juga Bank Indonesia. Manfaatnya adalah efisiensi transaksi karena pada penelitian ini variabel yang paling besar adalah perceived usefulness atau kemanfaatan, di mana di sini baik pemerintah maupun BI perlu mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan adopsi KRIS di kalangan UMKM dan juga edukasi terkait finansial literasinya. Untuk penyedia jasa keuangan atau pembayaran, mengintegrasikan dengan aplikasi pembukuan, lalu ada laporan transaksi efisiensi dan juga mengembangkan UI atau user interface supaya lebih mudah digunakan oleh para UMKM kreatif di Jawa Barat. Selanjutnya bagi para pelaku UMKM kreatif, di sini bisa mengadopsi KRIS sebagai pengelolaan keuangan yang lebih baik, tingkat efisiensi operasional, tingkat kualitas pelayanan dan juga mendukung pertumbuhan usaha. Bagi komunitas ekonomi kreatif, di antaranya ada komunitas UMKM, asosiasi ekonomi kreatif, ada inkubator bisnis, penyedia teknologi dan juga pemerintahan daerah untuk mendukung lingkungan yang lebih baik terhadap adopsi KRIS di kalangan UMKM Jawa Barat, memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, mewujudkannya melalui pelatihan dan juga ekosistem yang kuat untuk mengakselerasikan transformasi digital, meningkatkan adopsi KRIS dan juga kinerja keuangan kreatif. Selanjutnya ada saran akademis. Di sini mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi variabel adopsi KRIS maupun kinerja keuangan UMKM. Yang kedua, membandingkan tingkat adopsi KRIS pada berbagai kategori UMKM atau antar subsektor ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif sendiri memiliki 17 subsektor, tidak hanya kuliner, fashion, dan kria yang menjadi subsektor paling dominan. Jadi bisa dikembangkan penelitiannya terhadap subsektor tersebut. Yang ketiga ada memperluas objek penelitian pada sektor UMKM lainnya atau pada provinsi yang berbeda. Yang terakhir ada menggunakan pendekatan mixed method atau pendekatan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian dari saya. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih.